Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Natania Ayu Fabiola dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Akila Kresna Parmaswara. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Halo teman-teman, namaku Maiksi Aldian Suwandi, bisa dipanggil Maiksi or Egi, tapi prefer Maiksi sih sebenarnya karena itu namaku. Aku dari Prodi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, aku masuk di Visipol itu tahun 2022. Halo semuanya, nama aku Wahyu Nugroho dari jurusan Bangunan Sosial dan Kesejahteraan angkatan 2020. Perasaan kamu gimana nih waktu kamu tahu kamu masuk UGM? Yang jelas, yang pasti seneng banget ya, soalnya ya bisa membanggakan orang tua, terus apalagi masuk ke kampus impian gitu. Jadi mungkin kalau cerita tentang UGM ya, aku selalu seneng dalam arti aku tuh tadinya nggak niat untuk daftar ke UGM gitu, karena aku asli Cirebon, aku ngincernya ke univ yang ada di Jawa Barat, tapi ternyata keterimanya di UGM yang mana lewat jalur mandiri. Tentunya bangga ya, bangga sama kayak saat saya bisa bersarung mangga. Yang pasti perasaannya seneng banget ya. Terus agak nggak nyangka juga bisa masuk di UGM. Dan paling utamanya bersyukur sih, karena lega banget akhirnya bisa masuk di UGM. Oke, tapi kan kalau waktu masuk itu sempat daring kan, perbedaannya apa nih sama sekarang? Oh, kalau daring sendiri itu karena online ya, jadinya karena kendala sinyal lebih sering off cam sih, dan juga tidur-tiduran kadang. Nah, kalau buat offline sendiri belajar lebih serius, lebih semangat karena materinya langsung masuk dalam otak gitu, kan disampaikan secara langsung gitu sih. Jujur aku bener-bener nggak ada semangat sama sekali sih pas kelas online, soalnya ya suasananya cuma di rumah doang. Terus kan kalau di rumah pasti kan kuliah di kamar, terus pasti kepanggil tuh sama tempat tidur, ayo tidur aja, jadi kayak nggak ada semangat sama sekali deh. Jadi kayak kadang lebih sering off cam, terus nggak ikutin kelasnya. Terus kalau misalnya sekarang offline, senengnya bisa ketemu teman-teman, terus ketemu dosen yang asik-asik juga, apalagi di jurusan Ilkom, menarik ya orang-orangnya gitu. Nah, kalau misalkan pembedanya ya, mungkin kalau secara pembelajaran kayak gitu, auranya lebih dapat ketika luring sih. Jadi ketika teman-teman semangat, dosen pun bisa semangat. Kalau dari luring sendiri ya, di luring tuh kita bisa belajar bareng teman-teman karena sekelas kan bisa ramean ya, dan kita juga bisa lebih leluasa buat tanya ke dosen materi yang kita belum jelas. Nah, kalau dari daring sendiri sebenarnya cukup proper sih karena pakai Zoom ya, tapi kadang ada kendala di koneksi karena suka putus-putus, jadi materinya kadang kurang tersampaikan dengan baik. Gimana sih Mas, kondisi pembelajaran secara luring daring itu kayak ada perbedaan yang signifikan nggak ya Mas Raffi? Mungkin tapi satu fun fact aja yang paling saya ini ya berkesan. Pertemuan pertama luring itu mahasiswa ternyata tidak terbiasa bawa flash disk. Zaman saya itu biasa namanya flash disk itu pasti setiap mahasiswa bawa. Nah, ketika sekarang mulai pertama kali masuk itu kemarin hampir nggak ada yang bawa flash disk. Sekarang perasaan kamu gimana jadi cutting kalau ada program? Perasaanku jadi cutting ya, apa ya? Biasa aja sih sebenarnya. Kayak udah ada teman baru, ada orang-orang baru, wajah-wajah baru gitu, terus ya pengen kenalan. Yang jelas tetap menjadi contoh yang baik lah buat teman-teman yang baru ini. Biasa aja sih, karena emang ya biasa aja begitu. Itu kalau menerima adik tingkat baru nih Mas, nah kan pasti beda nih kayak adik tingkat baru sama mahasiswa baru nih. Kalau Masnya jadi dosen gimana Mas perasaannya? Mungkin boleh ceritain dikit. Perasaannya canggung dong, karena ini tahun pertama aku jadi dosen, mereka juga masuk pertama, jadi mungkin lebih canggung saya sebagai dosen yang ketimbang teman-teman yang menjadi peserta mata kuliah. Udah setengah semester ini kesibukan Nathan sekarang apa nih di organisasi kepanitiaan atau UKM? Kalau buat organisasi sendiri, aku ikut Komako. Nah, aku lagi magang di divisi minat dan bakat. Komako itu Korps Mahasiswa Komunikasi. Dan juga kalau buat kepanitiaannya, aku ikut di Halo Visipol, divisi acara. Kalau organisasi aku ikut Kapstra aja sih. Terus kalau buat kepanitiaan aku ikut Kopma dan juga udah sih paling acara departemen aja. Jadi
sempat ikutan Dema juga. Saya dulu pimpinan Dema Huminfo, di bidang Huminfo. Terus juga di Kapsra saya jadi, dulu masih ada menteri koordinator seperti itu, Menko eksternal. Jadi memang lebih senang ke yang interaksi dengan orang seperti itu. Pertama aku ikut organisasi Dewan Mahasiswa Visipol UGM, yaitu badan eksekutif mahasiswanya Visipol. Dan aku sekarang berada di divisi Humas sebagai staff, dan aku juga ikut UKM, unit kegiatan mahasiswa Merpati Putih UGM. Selama ini hal apa yang menurut kamu paling berkesan di Visipol? Selama ini hal yang paling berkesan menurut aku adalah dosennya sih ya. Karena selama ini kan kita buat belajar itu selalu online ya. Dan ngeliat dosen itu sering banget beberapa dosen itu cemberut mungkin karena emang banyak mahasiswanya yang off cam ya. Kalau off cam itu kan otomatis dikiranya ya kurang menghargai atau sebagainya. Tapi ketika bertemu secara offline langsung mengajar di kampus, wah ternyata beliau bukan sembarang beliau. Belajarnya pun lebih banyak senyumnya ya. Banyak senyum dan juga lebih semangat jadi kita belajar, begitu sih. Kalau paling berkesan sih, karena di Visipol tuh bebas banget ya, maksudnya kita nyantai banget, nggak disuruh harus pakai kemeja kalau ke kampus, terus kita harus ngapa-ngapain, dan ya pokoknya asik deh, dan orang-orangnya seru-seru semua. Jadi menurutku ya kalau misalnya di ngomongin impian, kampus impian, ya aku setuju banget soal itu gitu menurut. Kalau hal yang paling berkesan itu karena lingkungannya asik banget, baik dari temen-temennya, dosennya, itu semuanya bener-bener seru, solid, dan juga nggak ada gap yang terlalu jauh. Jadi kita bisa enjoy buat belajar di Visipol. Yang paling berkesan itu sebenarnya menurut saya sih perkuliahan itu kan menemukan jati diri ya. Dulu saya sangat pengen di HI seperti itu. Tapi ternyata takdir berkata lain, saya masuk PSDK. Awalnya juga yang penting saya masuk PSDK itu, yang penting saya pengen di Visipol, tapi nggak politik banget. Itu sederhana itu. Tapi ternyata di PSDK saya banyak belajar bahwa ternyata saya cocok di sana. Perjalanan itu yang membuat saya berkesan ya, dan mungkin akhirnya banyak orang sampai S2 lanjut di sini, terus ternyata balik juga kerja di sini, ya memang sebetah itu sih sama Jogja di luar Cirebon ya. Oke, ini disclaimer nih, tetap cinta rumah. Oke. Yang terakhir nih, satu kata untuk Visipol dari Nathan. Satu kata buat Visipol, asik. Sukses. Satu kata untuk Visipol UGM, tapi tetap ya branding PSDK ya. Sejahtera. Lesti, less quantity, high integrity. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama. Oke, thank you Nathan. Oke, dadah. Oke, thank you. Selesai? Oke, Mas. Oke.